Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Yuk, di kesempatan kali ini saya akan membawakan lagi alur cerita film series Alien yang ketiga, yaitu yang dirilis pada tahun 1992. Dan film ini sendiri masih dibintangi oleh Sigourney Weaver sebagai Ripley ya guys ya, pemain andalan kita. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya guys. Oke, langsung aja ke videonya. Check it out. Di awal film kita diperlihatkan Ripley yang sedang tertidur di dalam pesawat guys, menggunakan hypersleep-nya. Di sini Ripley berhasil selamat dari planet LV-426 yang berada di series Alien yang kedua. Ternyata di kapal yang ditumpangi oleh Ripley terdapat telur alien dan ada alien facehanger di dalamnya. Alien facehanger tersebut melubangi tempat tidur Ripley dan darahnya yang mengandung cairan asam itu menyebabkan terjadi kebocoran di pesawat Ripley guys. Dan alien facehanger tersebut menempel di wajah Ripley. Sistem keamanan kapal melemparkan tempat tidur hypersleep yang digunakan Ripley keluar angkasa karena dianggap berbahaya dan mendarat di planet bernama Fiorina Furi, sebuah planet tempat penyulingan biji besi dan sekaligus menjadi penjara bagi tahanan kelas kakap. Sedangkan sisa temannya yang selamat dari planet LV-426 yaitu Newt, Higgs, dan juga Bishop dinyatakan tewas guys. Scene berpindah ke planet Fury. Terlihat planet ini memiliki alat-alat berat yang sangat banyak. Kemudian ada seseorang pria yang berjalan di tepi pantai dan melihat kapal Ripley yang berada di tepi pantai guys. Dan ternyata Ripley sudah berada dan tergeletak di pinggir pantai. Lalu orang tersebut menyelamatkan Ripley dan membawa masuk Ripley ke dalam bangunan utama. Kemudian orang-orang yang ada di bangunan tersebut pergi ke pantai untuk mencari apakah masih ada korban selamat dari kapal yang jatuh tadi. Diperlihatkan seluruh napi yang berada di ruang tahanan sedang melakukan doa bersama. Di sini pimpinan penjara yang bernama Dillon menyebutkan bahwa ada kecelakaan pesawat yang menewaskan 2 orang dan 1 android dan 1 selamat yang berkelamin wanita. Semua tahanan yang merupakan cowok bersorak karena di sini tidak ada wanita dan mereka di sini ditahan seumur hidup guys. Jadi semua tahanannya itu cowok guys. Di tempat klinik penjara, Ripley akan disuntik oleh dokter penjara yang bernama Clemens. Tiba-tiba tangan Ripley menyambar dan Ripley ternyata sudah siuman. Diketahui bahwa Ripley pingsan selama 2 minggu dan Ripley diberitahu bahwa teman-teman yang di pesawat sudah meninggal. Di sini Ripley terlihat sangat sedih guys yang mendengar teman-temannya Newt dan juga Higgs meninggal. Kemudian Carlos membawa Ripley ke tempat bangkai kapal milik Ripley dan Ripley masuk ke dalam kapal. Kemudian Ripley menangis melihat atau mendengar kejadian yang menimpa teman-temannya guys. Di sini Ripley meraba tubuh Newt dan Ripley meminta autopsi ke mayat Newt karena Ripley takut kematian Newt disebabkan oleh alien. Kemudian Clement membedah mayat Newt dan dari hasil autopsi yang dilakukan tidak dapat menemukan keanehan pada tubuh Newt. Di sini Ripley masih khawatir dan meminta mayat yang tersisa itu dibakar. Kemudian pimpinan penjara menjelaskan bahwa di penjara ini semua tahanan merupakan laki-laki dan kehadiran Ripley yang notabene perempuan ditakutkan membuat gaduh isi penjara yang seumur hidupnya tidak pernah bertemu perempuan guys. Kemudian pimpinan penjara meminta mayat tersebut untuk segera dikremasi. Lalu scene berpindah ke 2 orang yang sedang membawa sapi. Terlihat sapi telah mati dan digantung di tempat pemotongan hewan untuk diolah yang akan dijadikan makanan untuk para napi guys. Terlihat sapi tersebut mati secara misterius. Sapi itu digantung dan siap dipotong. Sebelum berpindah scene, terlihat salah satu orang di sana memegang mayat dari alien facehanger yang sudah mati guys. Kemudian di sini diperlihatkan para tahanan berkumpul di suatu tempat peleburan biji besi dan akan melakukan ritual kremasi terhadap tubuh Newt dan juga Higgs. Di tempat pemotongan hewan, sapi yang sudah mati tadi tiba-tiba bergerak sendiri dan secara mengejutkan sesuatu keluar dari tubuh sapi tersebut guys. Di saat para tahanan sedang berkumpul di suatu tempat dan yang keluar dari perut sapi tersebut adalah alien baby xenomorph guys. Di kamar mandi, Ripley terlihat sedang memotong habis rambutnya sehingga Ripley tidak bisa menjadi iklan sampo lagi guys. Scene berpindah ke kantin penjara. Kemudian Ripley mendatangi kantin tersebut setelah selesai mandi cantiknya guys. Orang-orang di sana seperti terkagum-kagum dengan kehadiran Ripley. Seperti bidadari tak berambut di penjara tersebut guys. Ripley mengambil makanan dan duduk di antara tahanan seperti tidak berdosa. Sedangkan para napi yang ada di sana memandang Ripley dengan penuh tatapan cinta guys. Terjadi percakapan antara pendeta penjara yang bernama Dillon dengan Ripley.
Lalu scene berpindah lagi ke tempat ventilasi udara yang di sana terdapat kipas besar yang sedang berputar. Dan ada seorang pekerja yang sedang membersihkan tempat tersebut sambil mendengarkan lagu kopi dangdut. Di saat sedang asik membersihkan, tiba-tiba orang itu menginjak kulit alien yang mengelupas. Dari dalam lubang kecil, pekerja tersebut melihat sesuatu yang bergerak. Dikiranya itu adalah anjing peliharaannya. Sesaat orang itu masuk ke lubang dan hendak mengambil anjing itu, tiba-tiba di dalam lubang itu ada seekor alien yang sudah menjadi dewasa dan seketika membunuh pekerja tersebut, guys, dan membuat pekerja tersebut terseret ke kipas dan membuatnya menjadi daging cincang. Di kamar Ripley yang hendak mantap-mantap dengan dokter penjara, Dr. Clemens, guys ya, tiba-tiba dokter tersebut mendapat panggilan untuk menuju ke terowongan 22 ruangan 2 karena terjadi sesuatu di terowongan itu. Itu disebabkan karena pekerja yang tadi yang meninggal, guys. Kemudian Ripley ditinggal dokter itu sendirian di kamar. Sange-sange ditinggal, guys. Di terowongan itu sudah banyak sekali orang yang menyelidiki kematian dari pekerja itu. Dimulai dari ada pimpinan penjara, dokter, dan juga Dillon yang ada di sana, guys. Scene berpindah ke Ripley. Di sini Ripley seperti sedang berada di bengkel dan sedang ngotak-ngatik pesawatnya. Dan tiba-tiba dokter itu muncul dan memberitahu Ripley bahwa di tempat Murphy mati tadi terdapat sesuatu yang terbakar mirip yang ada di kapal Ripley. Terlihat Ripley seperti terkejut mendengarnya, guys. Lalu scene berpindah ke tempat pimpinan penjara. Ternyata Dr. Clemens telah dipanggil menuju ke sana, guys. Dan pimpinan itu bertanya kepada Dr. Clemens, kenapa Ripley dijadikan prioritas utama untuk dilindungi. Pimpinan beranggap bahwa semua ini terjadi karena adanya Ripley di sini. Pimpinan terus menanyai dokter itu tentang Ripley dan asal-usul Ripley karena Dr. Clemens ini yang paling dekat dengan Ripley, guys. Ripley menuju tempat bangkai elektronik yang sudah dibuang dan menemukan Bishop di sana. Kemudian Ripley membawa Bishop masuk. Di saat Ripley sedang mau balik, Ripley dicegat oleh segerombolan napi yang hendak memperkosa Ripley. Napinya pada sange, guys. Tiba-tiba muncul pendeta agama yang bernama Dillon tadi menolong Ripley dan mengajar para napi tersebut. Lalu scene berpindah lagi ke terowongan ventilasi udara, guys. Terdapat 3 orang yang berada di sana. Tiba-tiba lilin yang ada di sana mati sendiri. Kemudian salah satu dari mereka mengecek lilin yang mati tersebut. Di saat salah satu pekerja tadi mengecek, ya guys ya, tiba-tiba ada air liur alien yang ada di samping orang itu dan langsung membunuh salah satu dari mereka. Kedua temannya yang tersisa kabur dan sepertinya tersesat. Saat sedang menelusuri jalan, salah satu dari mereka dibunuh dan sisa satu lagi kabur melarikan diri. Scene berpindah ke kamar Ripley. Ripley menyalakan Bishop dan menanyakan tentang kecelakaan yang terjadi di pesawat yang ditumpangi Ripley dan teman-temannya. Menurut penuturan Bishop, makhluk itu sudah berada di dalam pesawat. Setelah mendapat informasi yang diinginkan, Ripley memutuskan aliran listrik ke Bishop, guys. Blok! Salah satu orang yang selamat diinterogasi oleh para petinggi yang ada di sana, dan dia berkata yang membunuh teman mereka menyerupai naga. Saat Ripley berada di ruangan pimpinan penjara yang bernama Andrews, Ripley menanyakan tentang keberadaan senjata, tapi Aaron atau asisten penjara tersebut memberitahu tidak ada senjata di sini, guys, yang ada hanya belati dan pisau. Di sini nih Ripley sedang berada di klinik penjara dan sedang mengobrol dengan Dr. Clemens. Dan Ripley bertanya masa lalu dokter dan diketahuilah masa lalu dokter yang menyedihkan. Gak usah diceritakan lah, gak ada hubungannya juga sama filmnya. Di saat asik mengobrol, orang yang berhasil lolos dari alien tersebut juga berada di klinik dan melihat bayangan alien dari besi, guys. Dan alien itu datang menghampiri tempat Ripley dan membunuh Dr. Clemens seketika. Ripley yang hendak dibunuh oleh alien, tiba-tiba alien itu kabur dan menjauh dari Ripley menuju ventilasi udara. Ripley yang selamat kabur menuju kantin penjara yang sedang mengadakan musyawarah mufakat tentang masalah kematian para napi. Tiba-tiba saat pimpinan penjara melakukan ceramah, alien itu datang dan menangkap pimpinan itu yang membuat semua orang yang ada di sana terkejut sekaligus ketakutan. Para tahanan berembuk di sebuah tempat dan mereka memperdebatkan makhluk itu dan pengganti pimpinan yang tewas tadi. Terjadi perdebatan di antara mereka tentang cara membunuh alien karena di sini tidak ada senjata dan semua kamera CCTV telah rusak. Ripley berencana menjebak alien itu ke tempat peleburan besi dan semua napi yang ada di sana berbondong-bondong membuat obor dan meledak dadakan. Salah seorang pekerja hendak menaiki terowongan menuju ke atas.
Tiba-tiba alien itu datang dan membunuh pekerja tersebut guys. Nah, flare yang dibawa oleh pekerja itu jatuh mengenai minyak dan membuat terjadinya ledakan yang besar. Dan rencana mereka gagal. Banyak napi yang terbunuh akibat kejadian ini. Saat hendak kabur dari ruangan itu, alien itu datang dan mengejar salah satu napi. Lalu Ripley berhasil menjebak alien itu ke dalam ruangan dan menutup tempat tersebut rapat-rapat guys. Nah, napi yang tersisa berkumpul di satu tempat. Dan Dillon sebagai pemuka agama di sana memimpin doa dan mengheningkan cipta dimulai. Di klinik, napi yang diikat tadi mengelabui temannya untuk dilepaskan ikatannya. Dan ternyata itu berhasil, napi itu kabur dan akan pergi ke tempat Xenomorph itu dikurung. Goblok emang, asli goblok. Kemudian di ruangan komunikasi, Ripley memberitahu ke pemerintah bahwa Xenomorph sudah ditangkap dan meminta izin untuk membunuh Xenomorph tersebut guys. Tapi izin untuk membunuh alien tersebut ditolak oleh pemerintah. Di tempat kurungan alien, penjaga yang ada di sana dibunuh oleh Kolik dengan menggunakan pisau. Dan napi yang bernama Kolik tadi membuka pintu kemudian masuk ke dalam. Dan sudah bisa dipastikan alien itu membunuh Kolik dan alien itu kabur keluar. Mampus, goblok emang. Ripley dan kawan-kawan menuju tempat alien itu dikurung dan terjadi perdebatan di antara mereka karena mereka sudah tidak ada ide lagi untuk menangkap maupun membunuh si Xenomorph guys. Di tempat lain, Ripley sedang berada di dalam pesawatnya untuk men-scanning tubuhnya dibantu oleh Aaron. Ripley mengetahui bahwa di dalam tubuhnya terdapat bayi alien guys. Itulah mengapa Ripley tidak dibunuh oleh alien saat berada di klinik. Ingat kan waktu Dr. Clemens mati itu kan Ripley didekati sama alien dan mau dibunuh, ternyata aliennya kabur. Para napi yang tersisa berkumpul. Di sini Dillon menyemangati teman-teman yang lain yang mulai menyerah dan pasrah dengan keadaan. Dengan senjata apa adanya, Dillon ingin membunuh alien tersebut guys. Kemudian salah satu napi tiba-tiba mengusulkan untuk menggiring makhluk itu ke tempat tungku peleburan timah. Dan itu membuat semangat para napi balik lagi untuk menjebak alien tersebut. Di ruang komunikasi, Ripley dan Aaron mendapatkan pesan bahwa tim medis akan datang dalam waktu 2 jam lagi. Dan di pesan tersebut juga mengatakan Ripley harus dikarantina. Ripley yang mengetahui bahwa dirinya hamil bayi alien dan mengetahui bahwa dirinya tidak akan dibunuh oleh alien, maka Ripley mendatangi sarang alien yang berada di bawah bangunan utama hanya bermodalkan senter dan sebatang besi. Ripley nekat menuju ke sarang alien. Alien tersebut muncul dari belakang Ripley tapi tidak membunuhnya dan Ripley berhasil kabur keluar dan di sana dia bertemu dengan Dillon. Ripley dan Dillon dan para napi lainnya berkumpul untuk musyawarah mufakat lagi guys. Dillon lalu membicarakan ide tentang membunuh alien tersebut dan Dillon membakar semangat para napi yang tersisa dengan orasinya yang berapi-api. Ayo semangat gitu loh guys. Salah satu dari napi berhasil memancing alien tersebut dan terjadi aksi kejar-kejaran antara para napi dan alien untuk digiring ke tempat peleburan timah. Di saat sedang asik kejar-kejaran, di langit terlihat pesawat penjemput sudah datang di planet Fury. Satu persatu para napi berhasil menjebak alien dan alat peleburan sudah diaktifkan oleh Dillon. Waktu tersisa tinggal sedikit lagi dan para petugas medis sudah masuk ke dalam gedung penjara. Ripley berhasil menjebak alien itu di tungku peleburan dibantu oleh Dillon. Lalu Morse menuju ke atas untuk menumpahkan timah dari atas. Di sini Dillon bayuan dengan alien agar alien itu tidak kabur menuju atas guys. Lalu Morse berhasil menumpahkan timah ke tubuh alien dan juga Dillon. Sudah dipastikan di sini Dillon tewas guys. Sesaat kemudian alien itu muncul dari dalam tengku timah tersebut dan ternyata alien itu kebal guys. Sepertinya alien ini pakai helm level 3 sama armor level 3 kayaknya. Lalu alien itu mengejar Ripley dan saat yang bersamaan Ripley berhasil membuka keran air dan menyiram tubuh alien dan membuat alien itu mengeras dan hancur berkeping-keping coy. Kemudian tim medis menuju tempat Ripley dan Morse. Ternyata pimpinan dari rombongan itu menyerupai Bishop si android. Bishop membujuk Ripley agar mau membedah tubuh Ripley untuk mengeluarkan alien dari tubuh Ripley dengan diiming-imingi. Dengan dibedah itu Ripley tidak akan meninggal coy. Di sini Ripley memutuskan untuk bunuh diri dengan lompat ke tungku timah. Ini satu lagi, alien itu berhasil keluar dari tubuh Ripley dan Ripley memegang alien itu untuk bunuh diri bersama Ripley. Di sini memiliki dua ending guys. Sebenarnya ending alternatif ini tidak mempengaruhi jalan cerita dari Alien 3 ini guys. Tetap aja Ripley dan juga si aliennya mati bersama Ripley guys. So gimana menurut kalian alur cerita film Alien 3 ini? Semoga kalian suka ya. Jika kalian punya sesuatu untuk request film yang akan saya bawakan, silahkan tulis di kolom komentar guys. Sampai di sini dulu alur cerita film Alien yang ketiga. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.